Bentrok sama butut tuh, itu bentrok besar sama budut. Nggak bisa digertak budut itu. Saya balik badan sampai diteriakin, mati lu, mati. Nah di situ langsung saya balikin. Nah pada saat saya mau ngebagi itu samurannya bengkok-bengkok. Ceh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Nah, syukur alhamdulillah pada malam hari yang istimewa banget nih buat gue. Karena pada malam hari ini gue bisa duduk bareng nih bersama salah satu alumni dari Kampung Jawa 6 yang memang udah yang pasti nih dinanti nih oleh banyak teman-teman semua nih, karena beliau ini memiliki nama besar sepanjang perjalanan di Kampung Jawa khususnya nih. Dan bagaimana sebetulnya nih sepak terjang dari salah satu senior ini yang udah nggak asing, langsung aja kita ngobrol santai bareng di CJ Channel. Makanya jangan di skip-skip, langsung aja kita kulik-kulik nih bersama Bang Komeng nih. Assalamualaikum Bang Komeng. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah ya Allah. Selamat datang kembali di kampung halaman nih Bang nih. Ini juga bisa bertemu, alhamdulillah sama Bang Waki ini. Bener-bener Bang. Kesibukannya sekarang apa nih selepas dari merantau nih di negara orang nih? Memang kerja di sana di suatu perusahaan pertambangan. Oke, pertambangan Bang ya. Di di bidang alat berat. Wih, di alat berat deh Bang. Cakep Bang. Oke, nah Bang Komeng kan lama nih di Sulawesi Bang Komeng ya. Iya. Monggo dong Bang, disapa teman-teman CJ Channel nih dengan bahasa sana nih Bang. Gimana Bang? Wah, dengan bahasa sana. Coba Bang. Paling agak kareba. Apa kabar? Artinya apa kabar? Agak kareba lagi gue. Ini sama kayak bahasa Bang Nopon nih Bang. Iya. Apa kabar? Oke. Saya ingin bertanya nih Bang seputar masalah sepak terjang Bang Komeng di Kampung Jawa nih Bang nih. Itu sebenarnya gimana sih Bang? Bang Komeng itu kenapa memilih STM Kampung Jawa 6? Sebenarnya sih waktu SMP lulus mau masuk Budi Utomo. Masuk Budi Utomo? Iya. Kenapa Bang masuk pilihannya Budi Utomo waktu itu? Karena waktu di kampung kelahiran itu kebanyakan anak Budi Utomo. Oh, memang di mana kampung kelahiran Bang Komeng nih? Woi, kita pasti kepo nih, saya tanya terus nih bener nih. Di Persima 3, Kalianyar, depan stasiun Pos Duri. Oh, itu sebetulnya kampung kelahiran Bang Komeng tuh di situ tuh. Di situ. Setka berarti masuknya Bang ya. Maksudnya Setka. Betul. Bener. Nah, berhubung pindah ke Kalideres, mau masuk Budut nggak jadi, masuklah Kampung Jawa karena di situ di daerah situ Kampung Jawa semua. Seperti adanya Bang Doli, Bang Dores, nah itu dia senior aneh itu. Senior abang. Iya, senior aneh itu. Bang Doli, Bang Dores, ini dia nih adik-adikan nih bener ada. Iya. Bang Komeng di Kampung Jawa itu periode tahun berapa sih sebenarnya sih Bang? Masuk tahun 95, lulus 98. Masuk tahun 95, Ya. Wede, era krusial tuh lagi. Jurusan apa Bang Komeng tuh? Otomotif. Otomotif, woi. Berarti jago dong nih buat ngoprek mesin nih. Yang ngerusak iya, ngebongkar ya masalah belum tentu. Oke, bener deh. Nah, Bang Komeng ini di era Bang Komeng itu masuk tahun 95 dulu Bang Komeng ya. Iya. Itu gimana Bang? Abang ngalamin gak sih yang namanya penataran dulu Bang di Kampung Jawa? Penataran ada dulu namanya P4. P4 Iya, sebutannya. P4. Itu seminggu itu penataran itu. Iya. Ya itulah paling latihan seperti baris-baris gitulah. Terus Latihan bela diri? Nah, ya seperti itulah. Seperti itu. Iya. Oke. Cuma penataran itu penataran di sekolah. Oh. Kalau penataran di luar, nah itu lari-larian dah. Betul. Kan Dikejar sama mengejar. berburu atau diburu nih. Nah, Wah, itu dia. asik bener. Berarti di era Abang tuh diwajibin gak sih Bang? Di era Abang tuh bawa SBR kayak gitu Bang? Kalau diwajibin sih enggak, cuma suruh jaga diri aja. Dengan cara apa jaga dirinya? Seperti apa maksudnya Ya, tuh Bang? seperti pengenalan daerah,
Oh, kita harus Daerah- baca ya. situasi Bang ya. Daerah-daerah rawan ini itu senior kita kelas 3 mengasih tahu kan. Itu nih daerah musuh di sini, di sini, di sini. Nah, itu hati-hati. Oh, udah ditain tuh Bang tuh, Iya. titik-titik itu Bang. Itu dia. Oke. Kalau untuk apa ya suruh bawa senjata tajam enggak diharuskan. Nggak diharuskan. Enggak diharuskan. Itu kalau mau bawa ya silakan. Oh, berarti nggak ada paksaan gitu Nggak Bang. ada. Nggak ada paksaan Nggak seperti ada. Bang. Nah, kalau secara masa nih Bang, di era Abang tahun 95 tuh lintingan Abang siapa aja sih Bang, teman-teman Abang khususnya di Kalides nih Bang yang Oh, Abang iya. masih ingat, masih kenal. Di Semanan sendiri dibilang banyak enggak, dikit enggak, sedang lah ya. Itu bisa kehitung lah. Cuma masih ya berapa ya, kira-kira 10 orangan lah. 10 kurang orang udah. lebihnya. Itu kelas 1-nya doang Iya. dari khusus Kalides itu Bang. Betul. Siapa aja Bang teman-teman Abang dulu yang seletingan Abang tuh sebenarnya siapa aja sih Bang di era Abang? Ada namanya si Iwan. Heeh. Terus tuh teman sekelas tuh si Iwan. Iwan, weh Bang Nah, Iwan. terus sama Bule Juman. Oh, Bule Sekelas, Juman. iya. Heeh. Enggak sekelas deh, listrik dia. Mungkin buat teman-teman Bang Komeng di eranya nih bisa sapa-sapa nanti di kolom komentar nih. Terus gimana tuh Bang? Di fase awal Abang di Kampung Jawa tuh Bang khususnya Bang. Ngalamin nggak Bang bentrok di penataran itu Bang? Bentrok ada. Itu pernah sama DKI juga di Harmoni, seringnya di Harmoni. Oh. Sama yang sering dulu sama Budut. Sama Budut Iya. memang Bangnya dulu ya. Budut itu sering. Itu penataran, nah terakhir penataran itu hari ketujuhnya ketemu di Jembatan 2 sama PLO. Oh, hari terakhirnya nih Terakhir Bang. penataran. Nah, itu gimana kalau dengan Budut seperti apa tuh Bang? Kalau bisa digambarkan secara itu bentrokannya hebat apa biasa aja Bang? Ya musuh terberat dulu emang Budut. Hmm. Ya Budut itu wah masa sih nggak begitu banyakan Kampung Jawa lah ya. Hmm. Cuma memang dia mungkin udah besar juga nama, nyalinya juga besar. Jadi Nah, karena mungkin menyandang kompak nama besar juga ya, jadi mungkin kompak bener ya. Ya sempat keteteran juga, walaupun Kampung Jawa kadang-kadang 2 mobil dia semobil keteteran juga. Lawan Budut Iya. Bang? Wah, luar Budut biasa emang deh Bang nih. terberat lah Budut, Terberat dia dua. terberat. Ini kan yang saya tahu nama Abang nih Komeng-Komeng aja nih Bang nih. Iya. Sebetulnya nama Abang tuh siapa sih Bang? Ini biar teman-teman juga tahu nih sebenarnya nama Abang siapa sebetulnya nih di balik nama Komeng. Kalau nama asli saya Heeh. itu Mula Warman. Mula Warman, Iya. woi kayak nama ini nih Sang Sekerta nih. Nama Bang. kerajaan ya. Iya nama kerja. Nah itu gimana Bang bisa dipanggil Komeng dari Mula Warman ke Komeng gimana awalnya sih Bang? Nah ini teman kecil ini kan namanya tahu ya, namanya teman kecil. Itu dulu nama bapak saya itu. Buset. Nama bapak saya Komeng, dipanggilnya. Oh nama orang tua nih Bang. Iya, itu panggilannya. Oh. Nurunin ke saya jadinya. Lah, mungkin karena dulu suka Mungkin bisa jadi. Iya orang-orang dulu begitu tuh Bang tuh ya, Iya. panggil nama bapak tuh. Karena teman kecil tetangga itu ya mungkin namanya dikata-katain lah bapak, nah mungkin sampai sekarang. Jadi keterusan nih Bang. Iya. Wah. Nah, Tapi terus, itu yang sering manggil itu udah meninggal sekarang, udah almarhum. Innalillahi. Teman kecil saya itu. Siapa namanya tuh Bang? Namanya Ade Sony. Ade Sony, dia Iya. orang Kalides atau orang Setka? Sebenarnya kelahiran sama saya di sana. Oh, kelahiran sama. Iya, di Persima 3 itu. Tapi dia nggak ikut pindah ke Kalides. Ikut pindah juga kali juga. Des. Oh. Saya Semanan juga. Semanan Iya. juga. Oh, luar biasa Nah, Bang dia Semanan nih. sebenarnya satu angkatan sama saya. Hmm. Cuma karena dia mungkin nggak diterusin setahun, akhirnya jadi adik kelas waktu SMP. Nah, waktu saya kelas 2 di STM Kampung Jawa, dia kelas 1. Oh, jadi malah terbalik Bang ya? Iya. Ini Abang kan yang saya tahu nih Bang nih, di luar sana kan Abang dikenal sadis nih Bang nih. Banyak orang mengenal Abang nih dengan sosok memang yang sadis, kejam, artinya suka nyulik, suka gimana. Nah, memang Abang nih hobi ribut, hobi berantem lah saya bilang. Hobi tawuran tuh bagaimana sih Bang? Artinya apa bisa jadi hobi tawuran tuh bagaimana sih Bang? Gimana ya? Dibilang hobi ya bukan lah. Bukan, itu cuma karena keadaan aja kali ya, keadaan jiwa muda. Terus pergaulan ya di masih era-era apa ya, jiwa muda lah gitu. Darah panas lah Iya gitu. bener, Ya. darah panas. Emang gimana ya pada saat namanya STM ya, apalagi Kampung Jawa ya terkenalnya tawuran. benar. Awalnya sih nggak tahu, ngikut-ngikut aja, ternyata ya
pada tawuran kan. Kita nggak ikut, mati juga. Iya, Ngikut juga. Sama juga. Kebanyakan ya di era saya, kebanyakan jadi korban itu yang nggak ngikut. Kenapa ya? Dia jadi korban nggak ngikut karena nggak tahu daerah, nggak tahu rival dia. Nggak tahu medan juga Bang ya. Kalau tahu medan dia bisa menghindar kan begitu. Betul. Itu kebanyakan. Berarti sebetulnya dengan adanya basis itu ada untungnya apa gimana buat Bang Komeng sendiri nih? Dengan adanya ngebasis laut depan nih Bang. Pasti ada hikmahnya pasti. Satu kenal daerah, kita apa ya? Berhati-hati lah gitu. Oh ini kandang musuh, oh ini kandang temen gitu. Nah itu jadi kita sangat berhati-hati di situ. Jadi lebih mawas diri Bang. Betul. Ya. Terus kalau dari sisi negatifnya? Negatifnya ya orang apa ya, kebanyakan orang itu urakan, suka tawuran begini ya. Sebenarnya apa ya? Mereka kan nggak tahu apa namanya situasi kondisinya itu dia. Benar. Kalau dia mengetahui juga itulah proses hidup perjalanan. Betul. Inilah memang proses hidup hingga membentuk sebuah karakter seseorang. Yeah. Nah Bang Komeng, balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi tuh Bang. Abang ini kan banyak dikenal orang sadis tuh Bang. Emang bener Abang sadis apa gimana sih? Sebenarnya sih nggak sadis. Siapa sih yang mau begitu, nggak ada ya. Benar. Cuma berhubung ya sudah berhadapan mau nggak mau. Daripada kita yang kena gitu kan. Betul. Memang yang namanya berhadapan emosi udah pasti. Terus ya mungkin hilap ya. Ya itulah. Kenakalan remaja, kenakalan di bawah umur bisa jadi. Nah Bang Komeng, saya masih ingin menggali proses perjalanan Abang selama menempuh pendidikan di Kampung Jawa nih Bang. Di luar dari Budut nih Bang nih, yang jadi musuh utama dari STM Kampung Jawa tuh Bang. Biasanya Abang dulu sering ngalamin bentrok dengan mana lagi Bang? Kalau dulu sering, semuanya hampir sering sih ya. Tapi yang terberat tuh Budut. Budi Utomo, keduanya satu DKI. Nah ketiganya itu PLO. Ketiganya PLO? Iya, Palestina. Emang jarang kalau PLO. Yang sering Budut sama DKI. Budut dengan DKI tuh Bang. Dengan dua nama STM itu Bang tuh. Dengan DKI bagaimana Bang perlawanannya Bang? Sama sebenarnya sama-sama berat. Cuma mungkin apa ya? Kekompakan masing-masing ini ya kubu lah. Sekolah Kampung Jawa, mau DKI, mau Budut itu pasti ada menang, ada kalah. Jadi nggak setiap hari menang. Bener emang kita apaan gitu Bang ya? Kenapa bisa menang? Mungkin persiapannya udah mateng, seperti bawa sajam, terus ya banyak masaknya. Nah, kenapa bisa kalah menang itu ya tergantung keadaan situasi dia dan kekompakan gitu. Juga Bang ya. Benar Bang. Nah Bang, siapa Bang panutan Abang pada saat itu yang memang jadi kiblat Abang nih Bang? Yang paling utama itu Ane kelas 1, saya kelas 1 itu dia kelas 3, senior Ane namanya Donald. Itu basis Kalider Semanan itu. Itu yang paling utama kiblat buat apa ya? Terbangun lah, terdidik lah gitu ya. Bang ya. Karena ada momen tertentu. Kenapa saya bisa melihat sosok dia? Kenapa tuh Bang? Pada waktu bentrok depan mata saya. Ya itulah dia keberaniannya. Dia dibalok, dia apain juga nggak mundur, nggak bergerak, cuma ditangkis saja, itu dia. Berarti memang power banget tuh Bang ya? Itu terakhir bentrok sama PLO itu. Penataran terakhir. Oh yang penataran terakhir itu yang itu. Di Jembatan 2. Di Jembatan 2. Itu kalau tahu itu, mungkin tahulah anak PLO juga itu. Tahulah, itu ada pasti yang pada zaman saat itu mengetahui lah gitu. Iya benar. Tahu mengetahui kejadian ini Bang ya. Pada saat zaman itu ya. Nah terus di luar dari nama Bang Donald tuh Bang, siapa ada lagi nggak Bang yang memang menyusul nama-nama yang jadi panutan Abang? Ada. Kayak Donald, Mandor, namanya Lukman Hakim nama sebenarnya. Oh Bang Mandor ya itu. Mandor. Itu Semanan juga. Semanan juga. Ya, ada juga Bang Doli. Oh Bang Doli, ya betul. Duetnya Bang Dores. Oke. Doli Dores lagi. Doli juga sama. Iya betul. Doli, saya pernah penataran ketemu DKI di Cideng itu hari kelima kalau nggak salah ya. Itu di Cideng sama anak DKI, dia sendirian ini memang. Ini di masa penataran lagi nih Bang. Penataran lagi. Itu di hari kelima kalau nggak salah, hari keempat atau kelima ya. Itu ketemu dikepung si Doli itu dia sendiri, dia dikepung dari berbagai arah banyak. Nah itu saya ngelihat Bang Doli lah. Wih, jadi secara emosional terbangun tuh Bang. Iya. Luar biasa emang nih senior Kalidres nih Bang.
apakah itu langsung memotivasi abang untuk tampil percaya diri? Itu sebenarnya kalau tampil percaya diri gara-gara sering kena kali ya. Oh. Kalau di dunia pertawuran lah ya. Abang sering kena dulu bang? Iya, sering. Itu kelas 1 yang sering kena. Oh, bagaimana kejadiannya itu bang? Nah, pernah pada saat saya kelas 1 bentrok di Cideng lah, kalau nggak salah di Cideng. Cideng? Iya. Pernah kena abang? Pernah itu. Wih. Itu kena sebenarnya bukan pakai barang. Oh. Ya kan apa ya, mungkin digulung lah di situ. Nah, bentrok kan, itu entah sekolahan mana saya nggak tahu, nggak ada suara lah, nggak ada teriakan sama warga juga. Pas saya maju, ternyata dibalikin, saya ngeliat belakang nggak ada orang. Waduh. Nah, saya tinggal sendiri. Pas saya balik badan, lari, ternyata tabrakan saya tahu sama siapa itu, sama anak kampung Jawa juga. Oh, abang beradu nih? Jatuh saya. Bagus. Iya. Akhirnya Ketangkep sama musuh. Nah, di situ digulung saya. Entah ditiban apa, tapi sempet sih di sini cuma lecet lah di kepala. Kalau robek enggak. Berarti artinya nih Bang Komeng juga punya cendera mata bang ya? Ya, ada. Pernah juga bocor sama anak DKI. Oh, pernah kena juga? Itu kalau nggak salah, itu kelas 1 juga ya kalau nggak salah ya. Itu semester itu. Pas semesteran? Iya, semesteran tuh. Di mana bentroknya tuh bang? Depan Kompas. Depan Kompas? Wih, Iya. memang tuh pertemuan badai itu. Itu kalau nggak salah pulang sekolah. Mm-mm. Pulang sekolah, emang itu ada kenang-kenangan. Kelas 2 itu. Karena saya dapat kenangan tuh BR dari Bang Donald. Oh, dikasih warisan Iya. ceritanya nih. Apa tuh bang, berupa apa? CR nomor 4. Nomor 4. Masuk kantong sih, Oh, iya. gampang. Simpel tuh bang Iya. ya. Heeh. Itu bentrok di depan Kompas sama anak 1 DKI. Nah, DKI-nya mundur, kelilingin mobilnya. Saya masukin. Pas saya masukin, polisi udah di bawah. Nah, saya sendirian. Akhirnya saya diem. BR saya buang ke kolong bangku di bis itu. Ternyata di dalam itu baju ada anak 1 DKI, baju biasa semua. Waduh. Nah, saya di situ ya dipegang lah. Pas mau keluar, nah saya dipaprak pakai batu. Buset. Bocor saya pala. Nah, itu abang naik itu nggak sadar bahwa di dalam itu Nggak itu- sadar. Buset. Pas masuk, sebenarnya pas dimasukin musuh, rival itu, pas mau turun lagi polisi. Kan saya bawa BR gitu. Makanya nyelamatin itu, saya buang di dalam. Nah, pada saat itu ditangkap, entah banyak juga itu pakai baju biasa itu. Mereka pada pakai baju biasa. tuh, biasa, Bang, ya? nggak ada anak Berarti sekolah. kayaknya alumni semua tuh bang. Bisa jadi. Bisa jadi waduh. Bisa jadi, entah alumni, entah apa, saya nggak tahu dah. Tapi yang pasti nih abang kena nih, alhamdulillah sampai saat ini abang masih diberikan kesehatan nih bang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih bisa duduk silaturahmi nih bang. Itulah mungkin ya, keberanian itu dari sering kejadian kena kali saya. Kalau di apa ya, pribadi saya mungkin ya. Jadi muncul rasa kayaknya gue nggak harus kena mulu nih. Iya, mungkin pada saat itu rasa dendam ada mungkin ya. Nah, itulah terbangkitlah itu jiwa-jiwa muda emosional. Jiwa heroiknya Iya, nih, itu woy. dia. Luar biasa bang. Akhirnya abang inisiatif nggak sih pengen punya wapak lah nih istilahnya nih bang nih, apa gimana bang? Nggak pernah sih. Pernah Ya. nggak sih kepikiran pengen gue harus Nggak kayak pernah. ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Emang Yakin dulu, nih, Bang? Iya, dulu saya kena itu kejadian kena bocor pala itu di patak. Memang saya ngelawan orang tua waktu itu. Oh. Nah, pas kejadian itu udah nggak berani lagi saya sama orang tua ngelawan. Dalam arti apa ya? Ya. Kualat lah. Iya. Ternyata hati-hati tuh sama orang tua tuh. Oh, berarti doa orang tua gue. Iya benar. Kita emosi atau berbicara kasar sama orang tua itu berdampaknya besar. Oh, efeknya luar biasa tuh Luar bang. Ya? biasa. Berarti memang abang selama sekolah di Kampung Jawa tuh murni nih bang, nggak punya yang namanya pegangan. Emang waktu itu memang apa ya yang diterapin sholat 5 waktu sih ya. Terus sama pesan orang tua puasa Senin Kemis. Oh iya, Gitu. bener nih. Nih katanya nih Iya. Bang Komeng selama sekolah dulu rajin puasanya bang. Ya itulah pesan amanat orang tua begitu. Wow. Iya. Tapi puasa ribut juga tetap. Ribut tetap. Buset. Enggak, pada saat puasa ya Nggak ribut. naik kereta dulu. Oh. Gitu. Tapi pernah juga pada naik mobil
puasa, tapi itu nggak ribut, ngeliatin aja. Ngeri Bang Ome Iya, nggak ribut ikut-ikut nih? lari aja, Ikut-ikut nimpain lari mah aja. kagak. Iya. Ikut lari aja di belakang gitu. Gitu. Yang penting selamat aja. Yang penting niatnya puasa Iya. aja Bang ya, nyelamatin diri. Kalau puasa ribut gitu kan ya lumayan tenggorokan. Betul Bang, waduh dahaga juga. Iya, niatnya udah kenceng Oke. masalahnya. Nah buat teman-teman juga nih, sebelum kita lanjut ngobrol santai bareng sama Bang Komeng, gue pengen promo ini. Ada kaos dari produksi LV2 Apparel nih, yang mana yang udah dikenakan sama Bang Komeng nih. Gimana Bang Komeng kaosnya? Nyaman Bang Komeng ya? Nyaman, adem. Oke, jadi memang LV2 Apparel ini dia didesain modern untuk yang generasi-generasi muda nih yang suka style-style simple dengan desain yang klasik banget nih. Jadi dengan bahan cotton combat di mana harganya juga terjangkau, dan untuk info lebih lanjut bisa langsung aja kontak nih di bawah ini nih. Oke ya. Jadi kita langsung lagi balik ngobrol santai bersama Bang Komeng nih. Oke, Bang Komeng, lanjut perjalanan Abang di Kampung Jawa tuh Bang. Dengan Poncol, Abang punya nggak ada memori berkesan atau gimana Bang pada saat itu Bang? Ada saat tuh waktu itu malam hari di Pesing. Wih. Ya, saya pikir tuh anak DKI kan. Hmm. Tapi bilangnya Poncol. Oh, dia bilangnya Poncol. Ya, tapi kok Poncol banyak di mobil tuh, banyak di dalam. Makanya sempet dari BDN dikejar sampai lampu merah Pesing Koneng. Nggak jadi bentrok, cuma Akhirnya nggak ya, jadi bentrok. berseteru mah iya. Ya kita ya ini lah, ribut omongan lah ya. Oh ribut, cuma Ya. cekcok kayak tuh Bang, cekcok Hmm. mulut Bang ya. Pada saat itu kalau nggak salah ada yang namanya Gunung dah. Gunung Poncol Gunung? Cengkareng ya. Gunung tuh dari anak Poncol ya Poncol. Bang? Kalau Dia nggak masih salah ya. Cengkarengnya tuh. Iya. Oh ini Bang Gunung. Mungkin kalau ada Bang Gunung pada saat di malam hari lah itu di lampu merah Pesing Koneng mungkin ingat. Bergesekan situ sampai Poglar lah itu, baru dia jalan udah reda. Tapi nggak sampai ribut Enggak, parah Bang ya? enggak. Oke. Buat Bang Komeng pribadi, apa senjata favorit Abang nih dulu nih Bang? Yang suka Abang bawa nih buat sehari-hari? Kalau buat bawa barang jarang sih ya. Hmm. Sewaktu-waktu aja kalau memang ada info bocor mau dipantekin baru bawa. Itu aja sih. Selebihnya paling siapa yang bawa minjem lah. Wow, Bawa aja gitu. Lebihnya. oh, jadi minjem punya temen nih Bang? Iya. Oh. Biasanya ada kelas yang saya pakai gitu. Oh gitu. Tapi apa yang suka Abang pegang? Biasanya Abang suka nerima apa model? Celurit aja. Celurit, Iya. boy. Bang Komeng kalau celurit nih ngeri nih. Itu saya emang dulu punya. Oh, punya Bang? Nah, nomor 3. Saya nomor 3 kan bisa masuk tas lempang segini. Masih muat lah ya, Iya, masih nggak sakti, ketahuan. Bang. Nggak Ya. ketahuan nih Bang ya. Itu dari mana tuh barang itu? Beli apa? Beli Bang sama warisan? temen. Oh Bang beli, Iya. wais. Beli teman sekelas ya. Oh, teman Kalau sekelas beli. kalau nggak salah dulu Ada juga yang jual beliin gitu Bang ya? jual beli enggak. Ternyata dia mungkin nggak mau megang barang kali ya. Hmm. Dia jual teman sekelas itu. Siapa namanya Bang? Wendy. Wendy, Wendy. Bang Teman Wendy. sekelas. Itu kalau nggak salah harganya 9.000 dah. Buset. Dulu. itu. Nomor 3 9.000. Iya, Buset. 9.000. Yang masih berkesan selama di Kampung Jawa ketika bentrok tuh Bang tuh, momen kekalahan Abang yang masih Abang ingat bagaimana Bang? Pernah jebol dengan mana Bang? Tragis jebol sama budut itu. Budut itu sama di bawah jembatan Grogol. Buset. Jembatan layang itu kan, flyover. Di bawah Iya. itu dengan budut. Iya, Citra Land itu. Itu momen apa ya? Bukan terkesan gimana ya? Ya deg-degan lah. Jadi pada saat itu sebenarnya mau gertak, saya nggak mau ngebarang, cuma apa ya, penggarisan plastik lah. Nah, pas saya mau begini-begini, ternyata dia megang beneran. Balik badan saya kabur itu. Nah itu, Oh itu Abang ceritanya udah mau ngepet nih. iya. Buset. Saya balik badan sampai diteriakin, mati lu, mati. Nah di situ langsung saya disabetin, cuma kan saya nengok ke belakang nggak kena. Gitu. Itu kalau kena habis saya. Waduh. Habis saya itu. Nggak bisa digertak budut itu. Nggak bisa Nggak bisa digertak. digertak. Pokoknya di pura-pura kita begini atau bawa barang nggak bisa. Ibaratnya ngegigit lagi Dia dia Bang. gigit, dia Waduh. bawa beneran itu. Kalau yang lain ya mungkin bisa. Bisa, Bang, ya. Karena saya ngalamin sendiri. Abang punya nggak pengalaman yang Abang masih inget di Gang Subur khususnya nih Bang? Banyak pengalaman gang subur itu banyak. Pernah itu dikepung lah. Ceh. Dikepung bisa ya sampai saya mau turun ternyata udah bawa barang semua. Dan di dalam juga saya nggak bisa turun karena ada tentara di dalam. Ada tentaranya? Iya, ada tentara. Jadi saya mau turun ditarik sama tentara, suruh duduk aja.
Itu kalau nggak salah masih banyak di dalam itu, sekitar kalau nggak salah 12 orangan itu. Masih banyak di dalam itu. Mau turun semua sebenarnya. Cuma berhubung udah dikepung, terus tentara narik, suruh jangan turun. Itulah mungkin Tapi dia ada korban Bang dari pihak Kampung Jawa. kalau yang di dalam mobil saya juga nggak bisa turun, itu nggak ada. Cuma kalau di bawah nggak tahu itu saya. Nggak sempet lah. Oh, artinya Abang tetap berada di dalam mobil tuh Bang ya? Iya, gitu. Ini berbicara Kang Subur, katanya memang ada satu orang dari Koramil pada satu Bang yang suka jaga tuh Bang. Siapa namanya itu Bang? Abang yang mau saya ingat tuh Bang. Kalau nggak salah siapa? Tarji kalau nggak salah. Tarji kalau nggak salah itu. Memang galak deh itu. Siapa namanya Bang? Tarji kalau Pak nggak salah. Tarji, Iya. Pak. Tarji apa Narji? Tarji. Oh, Iya. pro kemana Bang? Patarnya itu Bang? Kalau pro mah dia mah nggak ada pro itu. Buset. Iya. Itu mungkin Sapu bersih pokoknya Bang. wilayah dia mungkin. Oh, Jangan ada keributan Pak mungkin. di Tarji situ. itu Bang ya. Iya. Dengan Pak Tarji yang sering disebut-sebut nih Bang nih katanya. Oh galak itu dia. Buset. Pokoknya kena nama dia habis juga. Wah, Bapak Tarji sehat-sehat nih Pak Tarji. Nah Bang, kapan pertama kali Abang ngerasain yang namanya ngebacok orang nih Bang nih? Atau enggak Ngenain? dapat daging deh Abang deh waktu masih sekolah tuh Bang. Itu kejadian Yang Abang masih inget nih Bang nih, ayo Bang. kelas 2 ya. Wih, Kelas pertama 2 kali itu. tuh Bang. Iya. Kelas 2 itu kalau nggak salah di Kalideres. Di Kalideres? Iya. Dengan anak mana Abang bentrok waktu itu tuh? Wah, sama dulu gabungan ya DKI PLO kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah itu saya 9 orang ya anak kampung Jawa. Buset. Nah, 9 orang itu saya basis Semanan nganterin anak Raulele naik mobil, anak Tangerang, anak Polris. Pada saat mau nganterin, nah adalah ini rival nih. Nah, dia mengejar saya sama teman-teman, saya pancing ke arah Tangerang. Nah, pada saat itu lewatin Polsek Kalideres. Nah, disitulah tawuran, di situ bentrok, saya balikin. Nah, pada saat saya mau ngebagi itu ada salah satu anak DKI, saya dibegoin. Dibegoin gimana Bang? Katanya begini, bego lu katanya. Ini gua anak DKI, bego lu katanya. Nah, disangkanya saya mungkin disangkanya Abang anak DKI nih. iya, atau anak PLO. Kan ada teriak PLO juga, ada teriak DKI juga pada saat itu. Ya udah, saya hantem di situ. Ya kalau nggak salah ya namanya, ya mohon maaf nih betul. sama sekolahan rival 1 DKI, kalau nggak salah itu namanya Pita. Nama anak DKI-nya Iya, Bang? anak kampung Bali kalau nggak salah. Astaga. Tapi ya kejadian itu sampai saya lulus sih nggak ketahuan sampai ngenain. Disangkanya sama anak Tangerang. Disangkanya anak Tangerang, Ya. tapi sebenarnya adalah Bang Komeng nih, Ya Bang. itulah mungkin itu Betul, kejadian apa ya? Ya mohon maaf. Pengalaman awal Abang tuh Bang tuh, Iya. mengenain orang tuh. Oke, nah buat teman-teman jadi mohon maaf sekali lagi ya bila mana ada penyebutan nama atau sekolah manapun bukan bermaksud untuk mengupas luka lama nih, namun ini adalah realita. Kenyataan Betul. yang Bang Komeng alami nih di eranya Bang Komeng. Nah, Bang Komeng, itu kan Abang bilang Abang pertama kali tuh Bang tuh. Iya. Namanya ngenain orang tuh. Itu apa yang terlintas di pikiran Bang Komeng tuh? Ya pada saat zaman masih muda begitu ya, kalau bangga enggak, ya deg-degan iya. Dia kan takutnya ketangkep. Iya, takutnya dia namanya orang tua, maksudnya jangan sampai ketangkep polisi kan. Kalau berantem boleh, tapi jangan sampai ketangkep polisi, itu aja. Jaga diri lah yang Jaga penting. diri. Itu Abang pakai apaan bayarnya Bang? Itu punya, kalau nggak salah punya si anak Tangerang itu. Saya sih nggak bawa barang, cuma barang Abang dia. minjem lagi aja nih. Enggak, dia bawa 2. Oh, dia bawa 2. Iya, dia ngasih saya. Kalau saya sih nggak minjem, cuma dia ngasih saya. Berupa apa tuh Bang? Samurai kalau nggak salah. Wih. Samurai ya nggak gede sih, nggak panjang, kira-kira 40 cm lah. Tapi yang Abang lihat parah tuh Bang kenanya sama Abang tuh Bang. Samurainya bengkok-bengkok. Ceh, Maksudnya ada bekas ya kenaan lah. samurainya bengkok. Iya. Loh, itu mah mentok apaan itu? Yang pas aneh denger itu kan tangannya katanya, jarinya katanya sih. Astagfirullahaladzim. Yang saya dengar cuma ya kejadian itu sekarang sih ya nyesel lah ya. Iya betul. Mohon minta maaf juga. Benar. Apakah jadi Abang selanjutnya semakin menjadi nih Abang untuk ngebagi orang nih? Apa ada sempat vakum dulu buat off ngebagi orang apa gimana Bang? Sebenarnya kalau pribadi saya ini ibaratnya apa ya? Apabila terdesak, nah itulah. Kalau nggak terdesak saya nggak nyari musuh, nggak ngebagi juga.
ibaratnya terdesak lah. Momen-momen tertentu Saya aja Bang, ya. sering dikelilingi sama anak, ya mungkin anak satu DKI Kalideres mungkin mengalami lah. Saya sering dikepung itu sendirian di depan terminal. Mau berangkat sekolah, Itu pulang. mau pulang. Iya. Lah, Saya pernah dikepung. Cuma ya alhamdulillahnya itu dilindungi Maha Kuasa. Ya pada saat itu memang bawa barang saya. Jadi cuma ngebela diri aja sebenarnya. Kalau terdesak ya mau nggak mau dah gitu. mau nggak mau dah tuh ya. Iya. Nah, Bang Komeng, berbicara masalah kepung mengepung di Kalideres nih Bang nih. Belum lama ini senior-senior Abang kayak contohnya Bang Dores bilang bahwasanya di Kalideres tuh untuk DKI Kalideres dengan Kampung Jawa Kalideres tuh nggak bentrok Bang. Itu sebenarnya nggak bentrok. Tapi Abang tadi bercerita bahwasanya Abang dikepung di Kalideres. Iya, Gimana tuh Bang? Itu kan di depan terminal. Di depan terminal malam hari. Jadi mungkin dia ya mungkin ngelihat saya. Sebenarnya bertiga. Ada kelas 2, itu 2 orang sama saya, bertiga lah sama saya. Dia pas beli rokok, saya duluan nyebrang. Kan kalau satu DKI itu sekolahan rival ya, bukan nggak berani, mungkin malas lah masuk ke dalam terminal. Dia selalu di depan terminal ya, selalu. Dia selalu di depan terminal iya, nongkrong atau Bang? karena tongkrongan anak Kampung Jawa di dalam itu anak tongkrongan Kampung Jawa. Oh, Kampung Jawa tongkrongnya di dalam, Dalam, itu, Bang. selalu ada. Di situ selalu ada. Di momen akhir nih Abang nih di kelas 3 nih. Itu Abang sebagai senior, apakah Abang masih suka aktif lewat depan pada saat kelas 3 itu? Aktif, kalau aktif. Tetap aktif. Saya ini harapan saya setelah lulus jangan sampai ada yang kena, itu aja. Makanya mungkin ada yang kena mungkin. Jangan ada yang lewat lah atau meninggal dunia lah gitu. Sampai kehilangan nyawa lah Iya. Bang ya. Karena dari tahunan saya itu ratingan saya di 204 alhamdulillah aman, nggak ada satu nyawa pun nggak ada. Nggak ada yang Nggak terbuang ada, sia-sia. khususnya Bang, ya. 204. Padahal kan kalau bisa dilihat Abang posisi Kalideres, bisa aja kalau Abang mau cepat naik kereta tuh Bang ya kan? Bisa. Bisa itu. Nah, ini ada kejadian dibilang aneh, nggak juga ya. Gimana tuh Bang? Kejadian apa tuh Bang? Setelah saya kelas 3, saya kan jarang naik kereta tuh kalau berangkat gitu kan. Itu ada kayak teman-teman, adik kelas udah beli karcis kereta, ngelihat saya, cuma saya lewat aja, tapi dia dengan sadar diri karcis itu dipulangin, ya dipulang madal mati, ditukar uang lagi, ya akhirnya lewat depan naik mobil. Saya nggak pernah aja lewat depan, enggak. Tapi kesadaran adik kelas itu ngikutin aja. Karena ada Bang Komeng ini. Iya. Itu dia. Ya lucu lah, dibilang lucu itu. Artinya berarti bisa dibilang anak Kalideres pada saat itu nunggu Bang Komeng dong, apa gimana? Ya kalau apa ya, kalau mau berangkat kadang-kadang ke rumah saya dulu. Lah? Nungguin Bang Komeng? Iya, padahal saya mah santai aja ya. Ada apa itu dulu? Ada anak tetangga lah ya, tapi agak jauh. Orang tuanya sampai samperin saya, suruh ngejagain anaknya. Buset, siapa namanya Bang? Itu waktu itu kelas 1, namanya siapa ya kalau nggak salah? Siapa ya? Apa siapa tahu lah. Lupa lah saya lupa lah. Kecil lah, memang anak kecil. Itu orang tuanya ibunya. Bilang saya, Bang Komeng, jagain anak saya ya. Kan dia kelas 1. Saya udah kelas 3. Itu kalau mau berangkat sekolah ke rumah saya dulu. Amanatin dan nih, nitip ya Bang ya. Padahal saya juga ya namanya di dunia pertawuran takut juga lah. Iya, takut lah. Siapa yang nggak takut ya? Apalagi kena batu aja bocor. Kita disuruh amanatin begitu, tuh, nitip nyawa lah ibaratnya tuh, waduh. Banyak itu adik-adik kelas saya, banyak amanat dari orang tuanya, abang-abangnya. Ada juga adik kelas saya, namanya nggak apa-apa disebutin. Betul nggak apa-apa. Namanya Narya, orang gede. Narya. Ya, pernah bentrok kejadian sama Budut di Harmoni sama dia. Saya mah khawatir bukan bentrok sama budutnya. Karena saya diamanati nama abangnya atau keluarganya lah disebut. Itu jagain nih si Nadia gitu kan. Saya kelas 3, dia kelas 2. Bentrok sama budut tuh, itu bentrok besar sama budut. Bentrok besar, wah udah berbaur begitu. Nah, saya suruh naik nih si Nadia ini ke AC, patas AC. Nah, dia duluan baru saya ribut gitu, ikut ribut. Artinya berarti Abang belum ribut Belum. dulu nih. Mikirin dia dulu nih. Iya, naikin dulu. Ini makanya budut. Bahaya kalau budut nih. Karena kalau dia udah ngejar terus. Nggak sampai, ya maaf kata gitu ya. Nggak dikasih ngaso lah. Nggak dikasih ngaso itu, bisa dari Harmoni sampai Cideng itu dikejar terus. Buset. Begitu Bang kalau sama budut Bang. Karena kalau kita fisik lemah, kalau si Narya gendut.
Kalau lemah ya kena lah dia. Lanjut dari situ tuh bang. Artinya di fase-fase akhir kelas 3 abang tuh, abang udah harus ngelepas tuh bang tuh dengan namanya kelulusan tuh bang tuh. Iya. Melahirkan kelulusan putih abu-abu. Nah di momen kelulusan abang itu di tahun 98 itu gimana tuh? Ada bentrokan nggak bang di lulusan abang? Ada bentrokan pas berangkat itu di daerah Pesing, Kampung Poglar itu. Berangkat apa? Berangkat. Mau berangkat? Iya. Mau berangkat ujiannya nih? Enggak, itu ujian udah, tinggal ya lulusan. Tinggal apa ya? Dulu kan sudah nerima surat lulusan. Nah, besokannya baru merayakan iya. tuh. Nah itu kalau bentrok, nggak salah 23 Mei. 23 Mei. Iya. Wih, Bang Komeng ingetannya masih cakep nih berarti nih ya. Itu di mana bentroknya Bang? Di Pesing. Di Pesing Poglar. Dengan Warga itu orang kampung. sama warga. Awalnya mana anak sekolah. Akhirnya warganya turun semua karena apa? Mungkin rumahnya pada ketimpa kali ya, hancur jadi dia keluar semua gitu. Nggak terima nih kayaknya Iya. nih. Nah, situ ada momen ini juga. Apa tuh? Momen pada saat itu emang saya tuh bawa barang juga kan. Bawa barang itu kalau nggak salah mandau 1, golok 1. Nah, pada saat aneh kejar, tuh warganya cuma nggak tega. Orang tua pakai sarung doang, nggak pakai baju, pas aneh mau babat, mau ngebagi, cuma inget, orang tua, jadi nggak jadi di situ. Karena itu orang tua tuh Iya, ya, Ustaz. kalau mau ngenain mah bisa, cuma Betul, nggak nggak mau tega lah. kali Iya. Bang. Berarti artinya Bang Komeng masih punya sisi belas kasih juga nih Bang ya. Belas Iya. kasihan juga yang lihat-lihat orang juga Bang ya. Iya udah pasti, karena orang tua sih pada saat itu. Benar. Kalau anak muda mungkin Lain cerita. lain cerita. Oh, Iya. bisa copot nih kuping Bang Komeng nih. Nah, jadi buat teman-teman CJ Channel, jangan kemana-mana. Yang pasti obrolan kita pada malam hari ini nih masih terus berlanjut, di mana melanjutkan sepak terjang Bang Komeng nih, yang pastinya seru banget, yang kita harus kupas tuntas malam hari ini di CJ Channel. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus, stay tune terus di CJ Channel. Kita akan balik lagi di part selanjutnya. Mantap. Udah deket sih jaraknya menyatu ya. Saking menyatunya tuh Ripal nggak menyadari kalau saya tuh udah ada di samping. Dia balik badan, saya sabet, terusnya nyangkut di badannya. Saya tarik, ya lepas.